Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Khaira. Saya dari kelas 9 Unggul Bina Prestasi. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada makhluk hidup, yaitu yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebelumnya, kalian udah tahu nggak sih apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis di mana makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Reproduksi memungkinkan suatu spesies untuk tetap ada di generasi ke generasi. Jenis-jenis reproduksi ada dua. Yang pertama, reproduksi secara seksual atau generatif. Yang kedua, ada reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Jadi, kalian udah tahu kan apa itu reproduksi? Oh, yuk kita masuk ke materinya. Apa sih sistem reproduksi pada makhluk hidup? Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu yang terjadi pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan dan menyalurkan sel sperma serta mengeluarkannya ke dalam tubuh wanita saat proses pembuahan. Sistem ini juga berperan dalam produksi hormon testosteron yang mempengaruhi ciri-ciri kelamin sekunder pada pria seperti suara berat, timbulnya kumis dan janggut, serta otot yang lebih kuat. Bagian organ reproduksi pada pria terbagi menjadi tiga, yaitu bagian luar, bagian dalam, dan kelenjar reproduksi. Bagian luar pada organ reproduksi pria ada penis yang berfungsi untuk saluran kencing dan alat untuk mengeluarkannya sperma. Yang kedua ada skrotum yang berisi dua buah testis atau buah zakar yang berfungsi menjaga suhu testis agar otot lurik sesuai untuk produksinya sperma. Dan ada bagian dalam organ reproduksi pada pria. Yang pertama ada testis yang berjumlah dua, berbentuk bulat, berada di dalam skrotum, yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang berfungsi dan dapat merangsang perubahan atau perkembangan fisik pada anak laki-laki. Yang kedua ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sementara sperma sebelum menuju saluran sperma. Yang ketiga ada vas deferens, yaitu saluran sperma yang berfungsi untuk menyalurkan sperma menuju uretra. Yang terakhir ada uretra, yaitu saluran akhir sperma urin yang terdapat di dalam penis. Dan yang terakhir ada kelenjar reproduksi. Yang pertama ada vesikula seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah yang mengandung froksa. Yang kedua ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang sedikit bersifat asam atau alkalin yang mengandung enzim seperti PSA dan zat lain yang membantu mencairkan semen dan menjaga lingkungan sperma. Dan yang ketiga ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan cairan lendir praejakulasi atau pelumas dan pembersih uretra. Sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, menyediakan tempat bagi pembuahan dan perkembangan janin, serta mengeluarkannya bayi saat melahirkan. Selain itu, sistem ini juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita, seperti pertumbuhannya payudara dan perubahannya bentuk tubuh. Bagian organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian dalam. Bagian luar organ reproduksi pada wanita, yang pertama ada vulva, yaitu bagian tertular dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir atau labium mayor dan labium minor. Yang kedua ada saluran urin. Dan ada juga bagian dalam organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron.
Yang kedua ada tuba falopi yang menghubung ovarium ke rahim yang berfungsi membawa sel telur di infundibilum ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada uterus atau rahim yaitu tempat berkembangnya rahim. Yang keempat ada vagina yang berfungsi untuk saluran reproduksi wanita, saluran aliran darah menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Sistem reproduksi pada hewan adalah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan agar jenis hewan tersebut tetap lestari. Melalui sistem ini, hewan dapat memperbanyak diri baik secara seksual atau generatif maupun aseksual yaitu vegetatif. Yang pertama terjadi secara generatif, melibatkan peleburan sel kelamin jantan yaitu sperma dan betina yaitu ovum yang hasilnya disebut zigot yang kemudian berkembang menjadi individu baru. Contohnya seperti ayam, kucing, sapi, ikan, dan lain-lain. Ciri-cirinya yang pertama ada dua induk yaitu jantan dan betina. Yang kedua terjadinya pembuahan. Yang ketiga keturunan memiliki sifat sempurna dari kedua induk. Yang kedua terjadi secara vegetatif, yaitu tidak melibatkan sel kelamin, terjadi pada hewan sederhana atau tak bertulang belakang. Hanya melibatkan satu induk saja. Contohnya yang pertama seperti pembelahan diri, yaitu yang terjadi pada amoeba. Yang kedua ada tunas yang terjadi kepada hidra. Yang ketiga ada fragmentasi yang terjadi pada planaria, dan yang terakhir ada parthenogenesis yang terjadi pada lebah, semut, dan kutu daun. Terdapat dua cara utama pembuahan pada hewan. Yang pertama, pembuahan secara internal terjadi di dalam tubuh induk betina, umumnya pada hewan darat seperti ayam, sapi, burung, dan manusia. Yang kedua, ada pembuahan secara eksternal terjadi di luar tubuh, biasanya di air, contohnya seperti ikan dan katak. Setelah pembuahan, zigot akan berkembang menjadi embrio. Berdasarkan tempat perkembangannya embrio, hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar, yaitu bertelur. Contohnya seperti ayam, burung, dan ikan. Yang kedua ada vivipar, yaitu melahirkan. Contohnya seperti sapi dan kucing. Dan yang ketiga ada ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya seperti beberapa jenis ular dan ikan hiu. Tumbuhan memiliki kemampuan bereproduksi atau berkembang biak untuk menghasilkan keturunan baru. Secara umum, tumbuhan dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Produksi generatif terjadi melalui penyatuan sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina yaitu sel telur. Pada tumbuhan berbunga, proses ini dikenal sebagai pembuahan atau fertilisasi. Yang pertama ada alat kelamin jantan atau yang disebut dengan benang sari. Terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama kepala sari atau arter, yaitu tempat pembentukan dan penyimpanan serbuk sari yang berisi sel sperma. Yang kedua tangkai sari atau filamen, yaitu bagian yang menampang kepala sari. Alat kelamin betina atau yang disebut dengan putik terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama yaitu kepala putik, tempat menempelnya serbuk sari saat penyerbukan. Yang kedua yaitu ada tangkai putik, yaitu saluran tempat sperma dari serbuk sari bergerak menuju ovarium. Dan yang ketiga ada bakal buah yang di dalamnya terdapat ovulum atau bakal biji yang berisi sel telur.
Yang pertama ada penyerbukan atau polinasi, yaitu perpindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik berdasarkan perantaranya. Penyerbukan bisa dibantu oleh angin, serangga, air, dan manusia. Yang kedua ada pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Setelah serbuk sari menempel di kepala putik, ia tumbuh membentuk tabung serbuk sari yang membawa inti sperma ke ovulum di dalam ovarium. Dan sperma menyatu dengan sel telur, lalu terbentuknya zigot dan berkembang menjadi embrio atau bakal tumbuhan baru. Dan yang ketiga, pembentukan biji dan buah, yaitu pada ovulum yang menjadi biji dan ovarium yang menjadi buah yang melindungi biji. Reproduksi vegetatif terjadi tanpa melalui pembuahan, tidak melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Tumbuhan baru tumbuh dari bagian tubuh induknya, yaitu akar, batang, dan daun. Yang pertama secara alami atau tanpa bantuan manusia. Contohnya yang pertama seperti tunas yang terjadi pada pisang dan bambu. Yang kedua umbi akar yang terjadi pada singkong. Dan yang ketiga ada umbi batang pada kentang. Dan yang keempat ada umbi lapis pada bawang merah. Dan yang kelima ada rizoma pada jahe dan kunyit. Dan yang keenam ada geragi pada stroberi dan rumput teki. Yang kedua, secara buatan atau dengan bantuan manusia. Contohnya yang pertama seperti cangkok, yaitu pada mangga, jambu, dan jeruk. Dan yang kedua ada steak, yaitu pada singkong dan mawar. Dan yang ketiga ada runduk, yaitu pada melati dan alamanda. Dan yang keempat ada sambung pucuk, yaitu pada durian dan rambutan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.